Assalamualaikum Mam, ketemu lagi di channel aku Mami Banaca. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya Mam, ikutin terus. Nah ini aku tuh sepulang kerja langsung aja pergi ke toko gitu ya, atau ke warung untuk belanja mingguan gitu ya Mam. Tapi sekarang ini aku kalau belanja mingguan gak terlalu banyak ya Mam, paling untuk 3 atau 4 hari gitu. Karena kan aku tuh gak mau nyimpen sayuran atau barang-barang yang basah gitu terlalu lama di dalam kulkas. Takutnya itu busuk gitu ya Mam, karena sekarang ini aku lagi sibuk banget di puskes dan lagi banyak kerjaan gitu ya Mam, jadi aku cari aman aja. Makanya kadang aku tuh ada belanja harian gitu ya Mam, karena kadang stok di kulkas itu udah habis. Jadi ya udah aku tuh sekarang mana yang praktis aja gitu. Nah ini aku tuh tadi ambil tempe. Lanjut ini aku tuh lihat-lihat ikan asin. Terus ini tuh ada ikan asin apa ya, kipas atau apa gitu. Pokoknya enak banget di sambal dan aku juga ambil gitu Mam. Lanjut ini aku ambil cabai rawit setengah on. Dan aku ambil juga cabai merah itu 1 on gitu Mam. Nah untuk bawang merah aku tuh tadi ambil 15.000 gitu ya Mam ya. Untuk bawang putih aku tuh nggak ngambil gitu ya, karena kebetulan stok di rumah itu masih ada. Ya udah minggu ini aku skip aja. Nah ini aku tuh tadi galau gitu ya Mam, pas masuk ke dalam warung ini ada jengkol gitu, tapi aku tuh ragu takutnya masih muda gitu ya Mam. Tapi ya udah aku ambil aja, siapa tahu tuh udah enak gitu ya Mam untuk disambel. Karena kalau untuk lalap aku tuh kurang suka ya Mam jengkol. Jadi kalau jengkol itu biasanya aku sambel atau digulai gitu Mam. Lanjut, ini aku lihat ikan lele. Udah lama banget ya aku nggak makan ikan lele. Terus ini aku ambil 3 biji gitu Mam. Nah di sini aku juga ambil minuman gitu, ambil susu karena kebetulan aku tuh haus banget. Nah total belanjaan mingguanku kali ini habis 93.000 gitu ya Mam. Gak terlalu banyak, tapi ya memang gak cukup kalau untuk seminggu ya. Tapi jadilah ya Mam. Nah ini aku tuh udah sampai rumah, udah mandi, udah wangi. Siap untuk masak gitu ya Mam, karena aku tuh biasanya kalau pulang kerja tuh udah gerah banget. Apalagi tadi pulang kerja itu langsung ke warung gitu ya Mam. Udah banyak kuman, jadi ya udah aku tadi sampai rumah langsung mandi aja, gericep gitu, mau masak, mau beberes rumah gitu ya Mam, karena udah sore gitu. Nah ini aku langsung aja keluarin belanjaanku tadi. Di sini tuh aku nggak belanja banyak ya Mam, cuma ada cabai rawit, cabai merah, bawang merah, terus aku beli serai, salam, tempe, ada beli 2 biji gitu ya Mam. Terus aku juga ada beli kemangi, ikan asin pedoy, ikan asin kipas, kentang, dan apalagi ya, itu kunyit, ada jahe juga gitu ya Mam, nggak terlalu banyak. Oh iya tadi ada lele gitu. Nah ini ya Mam untuk belanjaanku tadi. Pokoknya ini totalnya 93.000 Mam. Nah lanjut Mam, ini di sini aku tuh langsung aja mau bersihkan ikan lele gitu ya Mam. Dan itu aku sebenarnya bilang sama tukang jualnya itu beli 4 biji, tapi nggak tahu pas sampai rumah itu kok cuma 3 biji. Apa yang jual itu ngambilnya memang 3 atau memang ketinggalan gitu, aku nggak paham. Ya udahlah yang penting ada aja gitu ya Mam. Lanjut ini aku bersihkan cabai karena aku tuh mau bikin sambal ikan asin gitu dicampur jengkol. Aku udah lama banget ya Mam nggak makan sambal ikan asin sama jengkol. Ya menurutku tuh itu tuh makanan yang paling enak gitu ya Mam. Oh ya, kemarin di videoku sebelumnya itu ada bunda, namanya itu Bunda Yulia Narsiska. Dia itu minta aku sharing tentang awal mula aku bisa masak itu dari mana. Soalnya katanya aku tuh jago masak gitu.
Nah gini ya mam, aku tuh kalau masak itu memang hobi gitu ya mam dari kecil. Karena aku tuh sering lihatin mamaku tuh masak. Kebetulan mamaku tuh memang punya usaha catering gitu. Terus memang jualan sayur masak, terus jualan tumpeng gitu. Jadi otomatis aku tuh ngikut gitu ya mam dari mamaku, bakatnya gitu. Tapi kalau untuk belajar langsung itu aku enggak ya. Cuma aku tuh memang sering ngelihatin, sering mengamatin. Aku tuh memang orangnya pengamat gitu. Terus kalau belajar kue-kue gitu, aku juga otodidak mam. Aku biasanya lihat-lihat resep di Instagram gitu. Terus aku cobain gitu ya mam di rumah, dan alhamdulillah aku tuh memang bisa kalau bikin-bikin kue, terus masak-masak gitu. Makanya aku tuh sebenarnya orangnya tuh yang tim ribet kalau masak. Aku suka masak-masakan yang bumbunya banyak, terus yang ribet gitu. Kadang kan orang suka yang simple ya. Nah kalau aku tuh sangat paham yang ribet-ribet gitu, kayak masakan-masakan Padang itu aku bisa ya mam. Tapi karena aku tuh waktunya terbatas, jadi ya kadang aku tuh masak simple. Tapi sebenarnya masak simple itu bukan aku banget ya mam. Sebelum aku nge-YouTube, aku tuh juga jualan gitu ya mam. Aku pernah jualan sarapan gitu di puskes. Terus aku juga pernah jualan tumpeng, aku pernah jualan tempe, aku juga pernah jualan cake. Terus aku juga pernah jualan puding. Pokoknya aku tuh macem-macem ya. Karena aku tuh memang hobi. Dan kalau nggak ada kerjaan itu rasanya bukan aku banget ya mam. Jadi aku tuh walaupun udah pulang kerja, biasanya aku tuh nguprek-nguprek dapur gitu. Nggak tahu memang anaknya dari dulu kayak gitu ya mam. Hobi banget di dapur, hobi bereksperimen gitu ya mam. Nah ini lanjut aja, aku goreng ikan asinnya ya. Ini nih ikan asin apa ya kalau di tempat mami-mami? Aku nyebutnya ikan asin kipas gitu ya. Ini tuh enak banget menurutku, kriuk-kriuk gitu. Nah ini lanjut, aku bikin sambelnya. Ini aku tumis biasa aja ya mam. Sambelnya itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Terus aku kasih garam, gula, sama micin gitu mam. Nah ini kalau udah mateng aku diamkan aja ya mam, belum aku masukkan gitu jengkol sama ikan asinnya, karena biar tetap kriuk gitu, jadi sambelnya harus dingin gitu ya mam. Nah ini aku sambil aja untuk sapu-sapu teras depan, karena kemarin itu aku nggak sempet untuk sapuin ya mam. Ya udah ini aku sapu-sapu sambil lihatin si abang main gitu mam sama teman-temannya. Nah ini sambelnya itu udah dingin gitu ya mam. Jadi langsung aja aku masukin jengkol sama ikan asinnya. Jadi ini tuh enak banget ya mam. Pokoknya tadi aku pas makan nasi pakai ikan asin itu aduh nambah-nambah gitu mam. Karena ya memang enak banget ya mam kalau ikan asin sama jengkol gitu. Apalagi ikan asinnya tuh masih kriuk-kriuk gitu. Nah ini langsung aja aku masukin ke dalam wadah saji gitu ya mam, sambelnya. Jadi biar aman, karena ini tuh banyak banget lalat ya mam kalau kita masak ikan asin itu. Karena mungkin baunya itu khas banget, tajam. Jadi kucing, lalat itu berdatangan ya mam kalau kita masak-masak kayak terasi, ikan asin. Nah ini lanjut aja mam, aku bebersih dapur. Karena habis ini aku tuh pengen gitu ya mam merawat diri. Karena udah lama banget ya mam aku nih nggak pernah merawat diri, nggak pernah me time gitu. Karena memang aku tuh jarang ada waktu untuk me time. Mami-mami di rumah sama nggak sih kayak aku, jarang gitu me time. Nah ini karena sore ini kebetulan Banaca itu belum diantar pengasuhnya, ya udah aku sempetin diri untuk me time gitu ya mam. Padahal di sela kesibukan kita tuh harus meluangkan waktu gitu ya mam untuk me time. Karena kalau kita udah me time, insya Allah pikiran kita itu lebih luas, lebih tenang gitu.
Jadi kita lebih semangat gitu ya mam dalam menjalankan aktivitas di rumah gitu mam. Ya karena ibu rumah tangga itu jantungnya rumah ya mam. Jadi kalau ibu rumah tangga itu sampai capek, lelah, nanti sangat berpengaruh ya mam sama kehidupan di rumah itu. Bisa-bisa nggak tenang ya mam. Anak-anak juga bisa nggak keurus, suami nggak keurus. Nah itu bisa berakibat fatal banget. Nah ini mam, di sini aku tuh punya produk terbaru dari Scarlett, yaitu maskernya gitu ya mam. Karena aku tuh udah lama banget nggak pakai masker. Nah di sini ada 2 varian masker gitu ya mam. Nah untuk yang aku pegang ini itu masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah satunya itu ada yang warna hijau gitu ya mam, itu Herbalist Bookworm Mask gitu ya mam. Nah nanti aku langsung aja aplikasikan gitu ke muka aku gitu ya mam. Nah untuk produk dari Scarlett ini semuanya udah BPOM gitu ya mam, jadi insya Allah aman gitu untuk kulit kita. Nah ini aku buka yang pink tadi ya mam, yang tempatnya pink, Seriously Soothing gitu. Ini tuh bentuknya gel dan ada buliran harus gitu. Nah lanjut, ini yang warna hijau itu Herbalist Bookworm Mask. Di dalamnya ini ada spatulanya gitu ya mam, jadi lebih higienis kalau kita ngambil maskernya, nggak langsung pakai tangan gitu mam. Pokoknya kalau mau aplikasikan ini dicoba dulu ya mam di kulit kita untuk mengetahui apakah kulit kita itu alergi terhadap masker tersebut. Nah ini bisa dioleskan langsung gitu ya mam. Nah jika tidak ada reaksi alergi boleh dilanjutkan ya mam pemakaiannya. Nah kalau aku tadi nggak ada reaksi apa-apa ya mam, jadi aku langsung aja untuk aplikasikan maskernya. Jadi aku tuh mau aplikasikan masker yang Herbalist Bookworm Masknya ke bagian T-zone ya mam, yaitu bagian hidung sampai area dahi gitu. Herbalist Bookworm Mask ini mengandung mugwort, allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat gitu ya mam. Apalagi kadang di area T-zone itu berminyak banget ya mam gitu kulitku. Jadi aku biasanya aplikasikan di daerah situ ya mam. After feel-nya juga tidak terasa kering ketarik gitu ya mam, karena mugwort dan allantoinnya membantu kulit kita lebih terhidrasi. Nah kalian juga bisa kombinasikan 2 varian masker ini loh. Nah ini aku juga kombinasikan gitu ya mam untuk maskernya. Jadi aku pakai yang Seriously Soothing dan Hydrating Gel Mask itu di area pipi. Aku tuh excited banget ya mam ngelihat masker ini, karena setiap aku pakai itu rasanya maknyes gitu. Ada yang tahu nggak sih maknyes itu apa? Maknyes itu rasanya dingin banget gitu mam. Saat di-apply ke wajah langsung terasa ya mam efek shootingnya itu, dan menenangkan banget di kulit. Dan after feel-nya membuat kulit wajah kita itu lebih terhidrasi gitu mam, karena mengandung allantoin, ginseng ekstrak yang membantu kulit tampak lebih cerah. Pokoknya yang mau samaan sama aku boleh cek ya di deskripsi aku, di situ udah aku sematkan apa linknya, atau boleh juga langsung aja ke Instagram Scarlett_whitening. Nah ini pokoknya nanti kalau udah sampai 15 menit langsung aja dibilas ya mam, pokoknya jangan dibiarkan sampai mengering. Ini aku sambil me time gitu ya mam. Oke deh mam, segitu dulu ya mam untuk videoku kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.